Kitab Mazmur pasal 14, Kebebalan manusia. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab, maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang kebodohan orang durhaka dan kesetiaan serta pembelaan Allah kepada orang benar. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, Mazmur ini hanya ditujukan bagi pemimpin biduan, Mazmur Daud. Dan dengan judul ini, kita mengenal penulis atau pemilik Mazmur yakni Daud, yang syair Mazmurnya ditujukan kepada para pemimpin musisi yang bisa kita bawa untuk mewakili lebih dari sekedar pemimpin paduan suara seperti Asaf. Dan melalui Mazmur ini memperlihatkan juga musisi utama alam semesta, yakni Tuhan Allah sendiri. Karena apa yang tertulis pada seluruh Mazmur ini adalah keselamatan bagi yang saleh dan kebinasaan bagi mereka yang durhaka, yakni kondisi menyedihkan dari manusia yang menolak Tuhan. Dan Daud menguraikan tentang gambaran manusia yang menolak Allah itu di dalam terang besar Alkitab, Mazmur pasal 14 ayat yang pertama, dengan bunyi nas, untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Sahabat-sahabat firman, orang bebal yang dimaksudkan oleh Daud adalah mereka yang menyangkal akan keberadaan Tuhan. Dan sampailah ia pada kesimpulan bahwa mereka itu bodoh. Dan untuk terjemahan Ibrani kuno, ini diterjemahkan dengan arti lebih bodoh daripada moral intelektual. Dan isi Mazmur ini, Daud tidak menunjukkan sedikit pun kepada orang-orang yang tidak cukup berhikmat untuk mencari Tuhan, karena tidak ada yang dapat sehikmat itu. Namun Daud hanya menyampaikan dalam Mazmurnya akan orang-orang yang menolak Tuhan. Daud menyatakan ini karena ia mau membuktikan dengan nyata bahwa Tuhan itu ada, seperti bukti dalam dua karya ajaib Allah dan nurani manusia yang Paulus gambarkan di dalam terang besar Alkitab Roma pasal 1. Fakta bahwa beberapa orang bersikeras menyangkal keberadaan Tuhan tidak pernah akan dapat menghapus Tuhan dari alam semesta. Namun yang ada hanyalah mereka berbicara kepada keadaan diri mereka sendiri sebagai orang bodoh, seperti yang ditulis Paulus di dalam terang besar Alkitab Roma pasal 1 ayat 22, bahwa mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat,
tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kata Ibrani untuk orang bodoh dalam Mazmur ini adalah Nabal atau bebal, kata yang menyiratkan kejahatan yang agresif, bersifat suka menyerang seperti yang dicontohkan di dalam diri seorang yang bernama Nabal di dalam terang besar Alkitab 1 Samuel 25 ayat 25. Dan pemazmur sangat yakin bahwa walaupun sepertinya orang bebal itu berjaya, tetapi mereka tidak akan bertahan. Mengapa pemazmur berkeyakinan seperti itu? Yang pertama, oleh karena orang bebal menolak mengakui adanya Tuhan dalam hidup mereka. Mereka menyangkali apa yang jelas-jelas terbukti. Mereka menyangkal otoritas yang mengatur alam semesta. Mereka lebih percaya kepada apa yang dapat dibuktikan dengan cara ilmiah. Mereka menganut anggapan yang berlebihan, tidak sesuai fakta kebenaran, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mengerti adanya Tuhan. Pernyataan orang bebal ini bukan pernyataan seorang filsuf ateis yang berteori, tetapi pernyataan yang keluar dari hati orang bebal itu sendiri yang merupakan upaya menyangkali kenyataan hidup lebih dari sekedar hal badani. Oleh sebab itu, pemazmur menyebutnya sebagai orang bebal. Dengan alasan yang pertama, bebal bukan berarti bodoh secara intelektual, namun bebal yang berarti keras kepala dan tidak mau menerima fakta. Dan bebal juga mengartikan menolak kebenaran yang sudah nyata. Maka orang sedemikian sebenarnya sedang menutup mata pada kenyataan. Dan orang seperti ini kadang merasa diri pintar secara intelektual, sehingga dengan sombong mereka berani berkata tidak ada Allah, dan akhirnya menolak Allah. Dan yang kedua, Allah yang nyata tidak dapat disingkirkan hanya dengan pura-pura tidak tahu atau tidak percaya. Allah benar-benar ada, dan pada satu waktu orang yang menyangkalinya akan tidak dapat menghindar dari fakta bahwa ia harus mempertanggungjawabkan hidupnya, kepura-puraannya, bahkan tindakan-tindakannya yang melawan Tuhan di hadapan Dia yang Maha Kuasa, Sang Hakim Adil. Saat itulah orang fasik akan hancur selama-lamanya. Itulah kejutan yang akan diterima orang bebal seperti yang tertulis di dalam terang besar Alkitab Mazmur 14 ayat 5. Tapi hati-hati, ada juga orang Kristen yang berhati ateis sebagai orang bebal. Ateis yang dimaksud di sini bukanlah orang yang tidak percaya adanya Tuhan, tetapi ateis yang dimaksud di sini adalah mereka yang tidak menjadikan Tuhan sebagai miliknya, yang mengabaikan kehendak Tuhan, yang tidak menganggap Tuhan itu penting dalam hidup mereka, yang menyangkali campur tangan dan kekuasaan Tuhan atas hidupnya, dan tidak mau bergantung sama sekali kepada Tuhan. Ini menggambarkan penolakan secara sembunyi-sembunyi terhadap Tuhan. Mereka juga sama dengan orang bebal yang dikatakan oleh pemazmur, dan mereka ini jauh lebih berbahaya dari mereka yang sama sekali tidak mengakui adanya Tuhan. Mereka ini seperti wabah yang menjangkiti anak-anak Tuhan di dalam gereja dengan pandangan-pandangan mereka yang menyesatkan. Yang berikut sahabat-sahabat firman, pembelaan Allah terhadap umatnya yang setia dan benar di dalam terang besar Alkitab Mazmur 14 ayat 4 sampai 6. Pemazmur melanjutkan syair mazmurnya. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Apakah semua yang melakukan tindakan pendurhakaan tidak memiliki pengetahuan? Daud pertama kali merenungkan kejatuhan manusia yang mendalam. Sekarang ia berurusan dengan nasib umat Allah di dunia yang telah jatuh seperti ini. Umat-umat Allah mungkin tampak seperti orang-orang bodoh dan lemah, tetapi Daud mengerti bahwa orang-orang durhaka inilah yang tidak memiliki pengetahuan. Walaupun saat ini sepertinya para pekerja kejahatan itu kuat dan lebih unggul, bagai seorang sedang melahap roti. Dan Daud bertanya-tanya apakah umat Allah ditinggalkan kepada orang-orang bodoh dan orang-orang jahat di dunia ini, yakni mereka yang tidak memanggil Tuhan dalam doa.
Namun sebenarnya orang-orang durhaka itu sangat ketakutan karena Allah menyertai orang benar dari segala angkatan generasi. Orang durhaka dapat mempermalukan nasihat orang yang malang, tetapi Tuhan adalah perlindungannya. Daud di sini menyatakan kepada para pekerja kejahatan yang disebutkan sebelumnya itu bahwa mereka dapat bekerja melawan orang yang tertindas, tetapi Allah memiliki perlindungan bagi mereka yang tidak dapat dilanggar. Orang-orang durhaka bertempur melawan Tuhan dan tidak akan pernah berhasil. Walaupun sekuat mungkin mereka ingin menyangkalnya, mereka ini hidup di bawah awan. Mereka tidak akan pernah menang. Charles Haddon Spurgeon, seorang pengkhotbah berkebangsaan Inggris, menuliskan tentang bagaimana merenungkan cara orang tertindas dalam menerima nasihat. Orang-orang yang tertindas, mereka menerima nasihat dengan kelemahannya sendiri dan melihat bahwa mereka harus bergantung pada Tuhan. Mereka menerima nasihat dengan pengamatannya dan melihat akhir dari orang fasik atau orang bebal. Mereka menerima nasihat melalui Alkitab dan mempercayainya sebagai firman Tuhan. Dan mereka menerima nasihat dengan pengalamannya sendiri dan melihat bahwa Allah akan menjawab doa. Spurgeon menggunakan ayat ini untuk mempertimbangkan cara-cara orang Kristen harus berdiri teguh meskipun mereka dipermalukan dan diejek oleh para pekerja kejahatan. Biarkan mereka mencibir. Jika mereka dapat mencemooh Anda dan agamamu, engkau tidak rugi atau kehilangan nilai apapun. Biarkan saja mereka melahapmu. Bisakah itu melukai manusia Allah yang sejati? Jika Tuhan telah membuat Anda tegak, berdirilah tegak dan jadilah seorang manusia sejati. Setiap umat Tuhan merindukan akan keselamatan dari Tuhan. Di dalam terang besar Alkitab, Mazmur 14 ayat 7, berbunyi, "Ya, datanglah, kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita." Ya, datanglah kiranya keselamatan dari Sion bagi Israel. Daud tahu bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan bahwa para pekerja kedurhakaan tidak akan pernah menang. Namun itu sulit dilihat pada saat ini. Maka Daud menyatakan kerinduannya yang besar bahwa Allah akan membawa kemenangan dan pembebasan yang telah dijanjikannya kepada umatnya. Ketika Tuhan mengembalikan tawanan umatnya, ini bukan bermaksud pada penawanan Babel, tetapi lebih banyak pada generasi setelah masa Daud. Di sini tawanan digunakan dalam pengertian umum, berbicara tentang waktu atau situasi di mana umat Allah tertindas dan terikat dari kemalangan dosa. Biarkan Yakub bersukacita dan Israel bersukacita. Daud menyiratkan pembebasan yang akan datang dan memanggil umat Allah untuk bersukacita dan merenungkannya. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Terang besar Alkitab, Yohanes 3 ayat 20 dan 21. Mari kita renungkan ini bersama. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang menghidupkan satu kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.